Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada kesempatan ini, Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Pertemuan Jodoh bagian keempat. Selamat mendengarkan. Itulah yang merisau dan mencemaskan hatinya sekuat-kuat menahan hati. Tidakkah kelak pikiran yang sehat akan dikalahkan oleh nafsu bila ia lama bergaul dengan Suparta secara Suparta yang dikenalnya di kereta api. Dalam berpikir dan termenung-menung itu timbul pula rasa masyghul dan kemalu-maluan dalam hatinya demi teringat olehnya bahwa ia sudah berbimbing-bimbing dan sudah bersandar pada bahu laki-laki yang baru dikenalnya itu. Untunglah Suparta tidak menyerkap korban yang telah setengah terpikat itu. Ratna berpikir pula, jika hatinya tidak tertarik oleh laki-laki itu, apakah perlunya ia menjerumuskan diri ke tempat orang yang berkerumun di muka watch camera station itu? Apakah yang hendak dipentingkannya dalam perkara penangkapan kedua orang Tionghoa itu? Pendeknya, mengakulah Ratna bahwa darahnya tidak sekali-kali dingin terhadap kepada diri Suparta. Sekarang Suparta itu telah meminta dia jadi istrinya. Lebih daripada patut bila Ratna menilik lebih dahulu sampai sedalam-dalamnya. Adakah ia akan memberi harapan kepada Suparta? Atau akan memutuskan segala tali perhubungan sebelum diri terjerumus dalam pikatan? Itulah yang memaksa dia pergi beristirahat ke Sumedang, karena disitulah ia akan dapat menyelidiki segala sesuatunya berhubung dengan diri Suparta, baik pada lahir maupun batinnya. Demi diulangnya membaca surat Suparta yang menceritakan hal ibunya itu, maka termenung pulalah Ratna. Nyatalah bahwa Suparta orang yang berketurunan bangsa Menak yang tidak bisa diukur duduk sama rendah dan diukur tegak sama tinggi dengan Ratna. Kadang-kadang campuran kedua golongan itu boleh menimbulkan kehidupan yang sentosa, terutama bila si suami tidak sangat memegahkan keturunannya dan suka mengakui bahwa di antara orang-orang kebanyakan yang bukan bangsawan usul, masih banyak didapati bangsawan pikiran dan bangsawan hati yang patut dipandang serta dimuliakan karena tertib serta ilmu pengetahuannya, ditambah pula dengan sopan serta santun budinya. Tapi acap kali pula timbul sesalan antara kedua belah pihak, terutama bila masa asyik birahi sudah terlampau, sedang orang tua keluarga laki-laki bangsawan campur pula berkata-kata. Ratna insaf akan dirinya, sekali-kali ia tidak lupa dan tidak pula ia hendak menutup-nutupi bahwa bapaknya hanyalah orang kebanyakan saja. Berdebar-debar hatinya dalam memikirkan nasib ibu bapak itu kelak bila sampai direndahkan atau dihinakan di kemudian hari oleh keluarga suami yang bertitel Raden. Sesayang-sayang kepada suami jika bertemu yang serupa itu, tentu Ratna akan memilih jua pihak ibu bapaknya, sedang penghinaan itu akan turut pula mengenai dirinya sendiri. Keamanan dan percintaan hidup bersuami istri niscaya akan terganggu. Luka kulit boleh diobati, tapi luka hati secara itu susah sembuhnya. Benar, Suparta sudah berkata jika hidup bersuami istri jangan serumah dengan keluarga, namun di dalam suatu ketika, umpamanya di dalam perhelatan atau kematian, kedua pihak keluarga itu akan berkumpul. Bagaimana pula hendak mencegah sesuatu pertikaian di antara mereka itu? Dan Suparta sendiri, diri Ratna memang disukai, tapi ibu bapak Ratna, adakah akan dipandang, diindahkannya secara layaknya laku seorang menantu terhadap kepada mertua? Sekarang tentu ia akan berkata bahwa ibu Ratna akan sama dihargakannya dengan diri Ratna sendiri. Tapi jika sudah berlama-lama musim berpengantin telah lampau, adakah ia akan tetap pada pendapatan semula itu? Di tempat Ratna bersekolah memang banyak turunan bangsawan, tapi tidak kurang pula anak-anak orang kebanyakan. Maka keadaan pergaulan di sekolah itu adalah bagai campuran minyak dengan air.
Acap kali benar panas daun telinga Ratna jika ia sudah mendengar beberapa enden itu memegah-megahkan keturunan bangsawannya. Pada pendapatan mereka itu secantik molek para seorang perempuan, kulit kuning, badan semampai, tapi jika ia bukan menak, hanya cacah, maka sari menak itu tak mungkin akan diperolehnya. Bagi yang arif bijaksana, kata mereka itu tidaklah susah buat membedakan menak dari cacah. Yang sangat sombong dan angkuh di sekolah itu ialah Nyai Raden Siti Halimah, anak seorang pensiunan camat asal Cicalengka. Kepada barang siapa yang suka mendengarnya, tidaklah Halimah jemu-jemu membuka sejarah keturunannya yang bertali sampai ke Majapahit. Tiap-tiap tersebut nama seorang berpangkat, maka Halimah menyarung dengan gembira. Cuping hidungnya mengipas-ngipas. Masih boleh disebut paman oleh ibu saya? Saudaranya yang perempuan ialah istri adik kakek saya. Akhirnya kawan-kawan sekolah sudah membuat diri Halimah menjadi alamat cemooh dan menggelari dia Dewi Dekok alias Putri Sumur Cicalengka. Nama Dekok itu diberikan karena mukanya yang lebar ada dihiasi oleh hidung yang penyek dan menjungkat pula. Hanya karena sekelas saja maka Ratna suka bertutur sekali-sekali dengan Halimah. Sebenarnya berasa akan muntahlah ia mendengarkan ocehan gadis itu sepanjang hari. Dengan tidak insaf sedikit jua akan dirinya, Ratna mengangkat kalam lalu menulis kepada Suparta. Suparta, makin lama aku pikirkan, makin tetaplah aku pada kehendakku yang sudah kutuliskan dahulu. Permintaanmu supaya kita menjadi suami istri, hendaklah kita letakkan dahulu. Sementara kita sama berpikir-pikir jua. Satu perkara jangan tidak engkau pikirkan, engkau turunan bangsawan, aku anak orang kebanyakan. Kata peribahasa orang Sunda, piit, ngendek-ngendek pasir, cecendet, mandek kiara. Adakah engkau ingat sampai ke sana? Jangan hatimu saja yang hendak engkau tanyai, perlu juga engkau menanyai hati ibunya. Wassalam, Ratna. Lamalah Ratna memenungkan surat yang diperbuatnya itu. Telah acap kali kertas secarik itu terjepit di antara jarinya. Maksudnya hendak mengoyak-ngoyak dan mengganti dia dengan surat yang agak manis bunyinya. Tapi setiap kali maksud itu pun ditangguhkannya dan berkatalah ia dalam hatinya, tidak, aku mesti kuat memerangi hati. Otak sehat harus kupergunakan. Sekali terjerumus, seumur hidup tidak akan bangkit lagi. Baik surut setengah jalan daripada tersesat terus-menerus. Maka surat itu pun dibungkusnya lalu diantarkannya ke tempat bus yang dekat. Setelah surat tersebut diterima oleh Suparta, lalu Suparta pun membalas surat tersebut kepada Ratna. Ratna, membalas suratmu yang sangat mengejutkan aku. Tidak lain harapanku yang kau perlukanlah. Hanya datangku Sumedang, sepekan lagi vakansi akan mulai. Bagai hendak kuruntuhkan kertas kalender yang selembar yang masih membatasi kita dengan masa yang kuharap-harap itu. Wassalam, Suparta. Dari bangunan dan perhiasan rumah Ibu Suparta di Sumedang sudah tampak sepintas lalu bahwa yang diam di situ benar ada masuk golongan menak baheula, yaitu orang turunan bangsawan yang masih berpegang teguh akan keadaan dan adat lembaga zaman dahulu. Rumah tua yang amat besar dan tinggi itu adalah diisi dengan kursi, meja, serta lemari kuno. Sedang figura-figura tua ada digantungkannya di dinding papan dengan cermin-cermin besar yang berumur puluhan tahun. Kebersihan di halaman dan di dalam rumah ditambah pula dengan terpeliharanya pot-pot bunga yang banyak ada menunjukkan bahwa Nyai Raden Tejaningrum ada masuk bilangan perempuan randa yang amat teliti di dalam sesuatunya. Tikar rotan yang terkembang sepenuh rumah dari beranda muka sampai belakang sampai pula ke kamar-kamarnya sudah berwarna merah tua sebab umurnya. Meskipun demikian susah dicari sehelai rotan yang terlepas dari simpainya. Rupanya pun
berkilat-kilat bagai diminyaki, alamat ia tak lepas dari digosok dan dipelihara sepanjang hari. Di beranda belakang yang seputarnya ditutup dengan kaca berwarna-warna adalah tempat tuas yang diluangkan buat menerima tamu-tamu perempuan. Kursi dan meja tidaklah ada di tempat itu, yang tampak menjadi perhiasan hanyalah 2 buah lemari kaca buatan dahulu, penuh diisi dengan piring, mangkuk, gelas, dan geletak yang halus-halus, dan pelbagai rupa perkakas makan sampai kepada cambung-cambung kuno dan tempat cuci tangan dari tembaga. Selain dari lemari yang 2 itu, tampaklah pula sebuah bufet kuno, 2 buah cermin besar, dan beberapa buah figura yang sama kunonya dengan bufet dan lemari-lemari kaca itu. Lampu gantung di tengah-tengah yang sudah lama tidak dipakai lagi, sama bersih dan terpeliharanya dengan sekalian barang lain-lain yang tampak tidak pernah dihinggapi abu. 3 buah tempat ludah kuningan berserak letaknya di lantai yang dihampari dengan sehelai tikar permadani tebal dan luas. Di kepala tikar permadani yang luas itu duduk Nyai Raden Tejaningrum menghadapi sebuah tempat sirih perak. Sambil meludah berulang-ulang ke dalam tempat ludah perak pula, dan menyapu-nyapu bibirnya dengan sugi tembakau. Jauh di mukanya di atas tikar permadani kecil, duduklah Ratna bersama kawannya Resmi menghadapi 2 cangkir teh dan sebuah baki porselen yang menadah 4 buah toples berisi kue-kue. Kedua anak gadis itu telah memaksa diri duduk merukuk selayaknya berhadapan dengan orang tua yang terpandang. Sepatah kata tidak terdengar keluar dari mulut keduanya jika tidak ditanyai, karena takut akan melanggar adat sopan santun. Masing-masing menundukkan mata memperhatikan segala ukiran yang ada pada permadani. Ibu Suparta sendiri tidak banyak bertanya-tanya, yang dibawanya berhandai-handai hanyalah seorang perempuan tua yang sama duduk merukuk di sudut permadani luas sambil meludah-ludahkan air sirih pula ke dalam sebuah tempat ludah kuningan. "Benar, zaman sudah tua, Cek." Demikian kata Ibu Suparta kepada orang tua itu. "Semuanya sudah terbalik." Sebelum menceritakan apa yang sudah terbalik itu, Nyai Raden Tejaningrum menyapu-nyapukan sugi kepada bibirnya sambil meludah berulang-ulang. "Dahulu pakaian perempuan menak ada aturannya, tidak boleh ditiru oleh segala orang. Warna cita yang gelap-gelap, potongan tangan bajunya longgar, kainnya, sanggul rambutnya, semuanya ada aturannya, tidak semau-maunya saja. Tapi sekarang sudah bercampur baur, tidak dapat orang membedakan lagi antara menak dan orang kebanyakan." Darah Ratna dan Resmi naiklah ke kepala demi mendengarkan perkataan itu. Orang tua yang seorang lagi menyahut, "Benar, dan aku perangi gadis-gadis sekolah yang sekarang sudah lain pula." Itu menilik kepada gadisnya seorang-seorang yang ada pelajaran dari rumahnya, masih tahu akan adat sopan santun, yang kemegah-megahan, yang congkak, ialah yang kurang pelajaran di rumahnya jua. Benar, dan laku pergaulan dengan laki-laki. Ibu Suparta menyapu-nyapu bibirnya lalu bertanya kepada Ratna, "Nyai sudah menjadi guru?" Belum, masih sekolah." Orang tua yang seorang lagi bertanya kepada Ratna, "Di manakah Nyai berkenalan dengan Agan?" "Dengan Suparta?" tanya Ratna. Nyai Raden Tejaningrum menentang Ratna sejurus lalu berkata dengan tajam, "Menurut adat lembaga orang Sunda, tidak patut menyebut nama itu di muka ibunya. Anak saya lazim dikenal orang dengan nama Agan." Ratna menundukkan mata. Sebenarnya ia tahu bahwa ia tampak sengaja telah berbuat salah karena menyebut nama Suparta di muka ibunya. Tapi meskipun demikian, belum patut orang tua itu berkata setajam itu. "Pasal pergaulan bujang dengan gadis itu." Demikian Ibu Suparta berkata kepada kawannya yang dipanggilnya Acek. "Tidak heran bila gadis sekarang banyak yang rusak. Jika sudah sampai kepada yang serupa itu,
Yang salah yaitu si gadis jua. Si bujang, oh, sudah gali bagi laki-laki buat mendatangi perempuan. Selama dunia terkembang, belum pernah terdengar perempuan mendatangi laki-laki. Tapi si gadis harus tahu memagar diri, harus pandai menjauhi bahaya. Jika si gadis memberi jalan kepada si bujang, adalah si gadis itu membawa dirinya, membawa nama baik kaum keluarganya ke dalam bahaya. Jika kehormatannya sampai hilang, itulah salah gadis sendiri. Kedua gadis itu berpandang-pandangan dengan sudut matanya masing-masing, seolah-olah bermufakat hendak mohon diri. Maka bertanya pula perempuan yang tua kepada Ibu Suparta, "Sudahkah agan bertunangan?" "Belum. Jika anak saya sudah sampai pada waktu, ia harus diberi istri. Ibunya sendiri yang akan mencarikan. Anak itu anak terpelajar." Perkataan itu seolah-olah datang menikam Ratna pada hulu jantungnya. Entah ibalah hatinya, entah panaslah susah pula ia akan menyebutkannya. Kata Suparta, ibunya telah mengetahui bahwa ia ada mengharap Ratna akan menjadi istrinya. Sedang ibunya itu ingin hendak berkenalan dengan Ratna. Tapi demikianlah yang terdengar dari mulut ibunya itu. Sebenarnya Resmi sangat bertangguh akan mengawani Ratna ke Pakuwon karena ia sangat segan akan berkunjungan ke tempat menak itu. Hanya karena Ratna menyesakkan jua, sertalah ia menghadap ke Pakuwon Nyai Raden Teja Ningrum. "Tapi engkau harus belajar tebal telinga, dan engkau harus belajar mandok, duduk menangkup serata lantai." Demikian Resmi berkata dengan tertawa. "Dan setiap membuka mulut, jangan pula lupa menyembah, dan sekali-kali jangan memulai kata sebelum engkau ditanya." "Baik," sahut Ratna dengan tertawa pula. "Setiap aku lupa akan adat kesopanan, engkau cubitlah betisku." Jauh benar dari persangkaan Ratna bahwa udara Pakuwon itu akan menyesakkan dadanya sampai demikian. Ratna mengeluh dan menarik napas panjang setelah sampai di luar halaman dan menuju ke jalan pulang dengan kawannya. "Aduh, Mi, aku tidak akan heran bila Nyai Raden Teja Ningrum pada ketika ini sedang sibuk membasuhi tempat yang kita duduki tadi dengan karbol dan menyuruh rebus kedua cangkir bekas tempat minum kita." "Salah engkau sendiri, Nak. Sudah 3 tahun aku tinggal di Sumedang. Ke kabupaten aku sudah, ke kepatihan aku sudah. Banyak aku bercampur dengan istri-istri priayi Sumedang. Tapi baru sekali ini tersesat ke Pakuwon. Tidak lain sebabnya hanya karena hendak memenuhi kehendakmu saja. Jangankan kita, tamu dari Sumedang yang hanya orang kebanyakan, bukan menak, dan masuk golongan gadis-gadis sekarang pula. Orang sini, kaum keluarganya Raden Teja Ningrum sendiri, enggan bergaul dengan orang tua nyinyir yang gila turunan itu. Pasal turunannya, siapa yang tidak mengetahui bahwa ia, demikian pula suaminya yang telah meninggal dunia, memang turunan bangsawan? Dalam pada itu hartawan pula. Banyak benar sawah-sawah dan rumah-rumah sewaannya di kota ini. Jika ia suka, sedunia priayi Sumedang tentu akan dapat dipiutanginya. Tapi sifatnya sangat sekakar. Jadi uang yang masuk tinggal terlonggok saja. Segala sesuatu telah menimbulkan kesombongan hatinya. Jika orang suka percaya, tanah Sumedang ini ia turut mempunyai. Ia pribumi, kita ini hanya tamu. Bagai bendalu yang hidup menumpang di pohon kayunya. Tahukah engkau sekarang, Nak?" kata Resmi kepada Ratna. Ratna termenung menyadari untungnya bukankah orang tua itu tahu bahwa anaknya ada berpengharapan atas diri Ratna. Mustahil Suparta akan berdusta. Nyata sekali bahwa ia sudah bercerita hal maksudnya terhadap Ratna, karena ibunya itu tahu bahwa Ratna akan datang berkunjungan. Tapi meskipun demikian, Nyai Raden Teja Ningrum masih dapat berkata bahwa anaknya belum bertunangan dan sebagai anak terpelajar, ia akan menerima perempuan yang hanya akan dicarikan oleh ibunya saja. Bukankah kata-kata itu ada mengandung arti bagi Ratna bahwa ia disuruh
mengganjur diri? Malu pula Ratna pada kawannya yang turut menyaksikan hal itu dari awal sampai akhir. Maka bercucurlah air matanya dengan tak dapat ditahan-tahannya. Sambil membimbing tangan Ratna, berkatalah Resmi dengan iba, "Nak, sekali-kali jangan engkau salah terima bila aku memberi nasihat akan dikau. Pada pendapatku, yang akan sentosa hanyalah pertalian sebangsa saja. Diukur tegak sama tinggi, diukur duduk sama rendah. Hanya di dalam hal yang demikian boleh diharap hidup bersuami istri berkelurusan." Mi, sebelum kita sampai tersesat ke rumah itu, sebelum engkau berkata cara demikian, sudah terpikir olehku sampai ke sana. Sebelum aku meluangkan tempat di dalam dada ini bagi anak bangsawan itu, sudahlah aku menilik sedalam-dalamnya. Sudahlah aku menoleh pula ke belakang, memandang akan rumah tangga serta kaum kerabatku. Insaplah aku akan diriku, Mi. Tapi apakah akan dayaku bila pikiran yang sehat dapat ditaklukkan oleh nafsu? Sebudi akalku hendak melepaskan diri dari jaring dan jerat anak muda itu. Tapi sebagai kekuatan besi berani, ia telah menarik aku ke bawah kekuasaannya. Apakah akan dayaku, Mi? Pada ketika ini, tak dapat aku berhandai-handai dengan engkau tentang perkara sesulit itu, Nak. Istimewa karena engkau sudah mengaku bahwa otak yang sehat telah dapat dialahkan oleh hawa nafsu. Segala kata, segala nasihat orang lain yang bersambung dengan nafsumu itu niscaya akan kau dengarkan dengan salah terima. Hanya ini yang hendak kukatakan, bila nafsumu itu telah menguasai dirimu, tinggal engkau menerima Suparta saja. Jika ia tidak mungkir janji, tinggal engkau merebut dia dari tangan ibunya. Engkau tidak akan menjadi istri Nyai Raden Tejaningrum, tapi menjadi istri Raden Suparta. Kata ibunya, anak itu anak terpelajar. Boleh jadi ia biasa menurut perintah ibunya saja, dan akan menurut pula perintah ibunya di dalam segala rupa perkara, kecuali di dalam perkara memilih bakal istrinya. Sudah tentu cinta Suparta akan dirimu pada awalnya akan terbit dari hawa dan nafsunya pula. Artinya suatu perasaan yang tidak akan dialahkan oleh kebenaran, oleh pikiran yang sehat, oleh kekerasan ibunya. Alangkah senang hatiku bila Suparta benar-benar takluk ke bawah perintah ibunya. Sudah tentu bebanku akan berasa ringan. Tapi apakah yang hendak ku perbuat jika ia berkata hendak berbuat sekehendak hatinya jua? Bolehkah aku mengganjur diri? Kuatkah aku? Kata Ratna kepada Resmi temannya. Sebelum aku mengetahui kebatinan yang dikandung oleh Suparta di dalam perkara ini, belumlah aku dapat memberi sesuatu nasihat, sahut Resmi kepada Ratna. Belum pula aku dapat melahirkan pendapatku sendiri di hadapanmu. Segala sesuatu ada tergantung kepada keteguhan hati Suparta, tergantung pada keteguhan dan keikhlasan cintanya kepadamu jua. Pulanglah kita, Ratna. Waktu masih panjang buat memikirkan perkara itu. Sebelum ia menjadi dokter, ia belum akan beristri. Sekurang-kurangnya masih ada waktu 6 bulan lagi bagimu buat bernanti dan berpikir. Sifat sepuhan akan luntur, sifat emas akan kekal bercahaya. Maka kedua sahabat itu memutar jalan ke pasar baru, lalu keluar masuk toko, sekadar hendak melipur-lipur gundah. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.